Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sempat, nikmat sehat pada sore hari ini di ruangan ini untuk saya bisa berbagi sedikit ilmu kepada kalian semuanya. Tak lupa sholawat serta salam kita panjatkan ke untuk Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Allahumma amin. Pada kesempatan ini perkenankan saya Husnul Khatimah, mahasiswa IAIN Surakarta, untuk melakukan salah satu kegiatan dalam rangkaian kegiatan di PPL, yaitu Kitobah atau ceramah singkat. Tema yang saya ambil untuk kali ini yaitu tanggung jawab sebagai perilaku terpuji. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya. Ini maksudnya ketika kita melakukan suatu tindakan akan berakibat pada menimbulkan akibat tertentu, atau kita harus bisa menerima resiko dari tindakan tersebut. Paham nggak? Masa? Contohnya gini, ketika kita, ini kan semua pelajar kan ya? Ketika kita menjadi pelajar, kita melakukan tindakan nih yang mengakibatkan suatu resiko. Tindakannya apa? Kita bermalas-malasan dalam belajar. Miron. Nah, Miron. Kak belum garap tugas sekolah. Akibatnya apa? Nggak pintar, bodoh. Nilai ujian jelek. Terus nangis-nangis. Itu kan resikonya. Kita harus menerimanya. Tanggung jawab sendiri terbagi dalam 5 hal. Yang pertama, tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai makhluk ciptaannya, kita harus beribadah kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tanggung jawab kepada kedua orang tua. Tanggung jawab anak kepada orang tua itu seperti apa? Tanggung jawab kita kepada orang tua dengan selalu mendengarkan nasihat orang tua. Tidak boleh membentak-bentak orang tua. Yang ketiga, tanggung jawab sebagai siswa di sekolah atau sebagai pelajar. Itu yang gimana? Mengerjakan PR. Mengerjakan PR. Belajar tepat waktu. Terus yang keempat, tanggung jawab di masyarakat. Kita kan sebagai makhluk sosial ya, pasti kan bermasyarakat. Nggak mungkin kita hidup sendiri. Kita harus membutuhkan tetangga kita, masyarakat lingkungan kita. Tanggung jawab kita gimana? Tanggung jawabnya nih sama tetangga. Tanggung jawabnya sama tetangga. Rasa-rasan tangga nih. Rasanya tangganya bukan tanggung jawab. Kerja bakti. Nah, kerja bakti, ikut kerja bakti. Terus kalau usia kalian usia muda, ikut Karang Taruna. Ikut Karang Taruna. Mematuhi norma masyarakat. Normanya apa? Tahu nggak? Peraturan. Norma dalam masyarakat itu terbagi dalam 3. Ada yang tahu nggak? Norma 1, norma 2, norma 3. Norma agama yang pertama. Norma kesusilaan. Yang pertama itu selalu agama. Ingat pada Tuhan. Iya kan? Hidup itu kan gitu. Norma agama kita jalankan gimana nih? Dengan kita menjalankan apa? Beribadah di masjid. Beribadah di masjid. Yang kedua, norma kesopanan. Gimana nih norma kesopanan? Sopan, tata krama. Tata krama, unggah-ungguh. Contohnya, kalau tetangga kita lebih tua dari kita, kalau cewek ya kita manggil mbak. Dan
nggak mungkin. Semisal namanya Ijem, nggak mungkin Ijem gitu kan. Harus Mbak kan, Mbak Ijem gitu kan. Yang ketiga, norma kesusilaan. Apa itu kesusilaan? Susila. Yang berat. keadilan. Kesusilaan. Tidak asusila itu. Norma Kekerasan. norma yang berasal dari hati nurani. Itu maksudnya gimana? Ketika kita melihat tetangga kita mendapat kesusahan, nah tolong menolong, jangan syukur kena azab, jangan gitu loh. Nggak boleh gitu. Harus kita tolong. Kalau kita mampu menolongnya ya kita tolong gitu kan. Terus yang terakhir, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Ini maksudnya gimana? Tanggung jawab terhadap diri sendiri. Merawat body. Nah, skincare. Mbak Pina setiap hari skincarean. Benerin mama sekali skincarean, maskeran. Merawat diri, merawat kesehatan. Dengan makan-makanan yang bergizi, jangan makanan basi tetap dimakan, nggak boleh ya itu merusak diri sendiri, nggak tanggung jawab terhadap diri sendiri kalau kayak gitu. Banyak yang menghindar dari tanggung jawab mereka, atau bahkan lebih senang menyerahkan tanggung jawabnya kepada orang lain, tidak mengakui bahwa ini tanggung jawab saya. Lebih bahayanya lagi, ada sebagian orang merasa tidak sanggup jika diberikan suatu tanggung jawab. Padahal kita sendiri dibebani tanggung jawab sedari kita kecil. Hal ini sudah tertuang dalam hadis riwayat Bukhari Muslim yang artinya setiap orang dari kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin harus bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Dan ini juga diperkuat dalam Quran surat Al-Mudatsir ayat 38 yang artinya tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuat. Oleh karena itu, tanggung jawab merupakan hal yang sangat penting bagi setiap orang. Dan dalam kepemimpinan itu, kita akan mempertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang telah kita perbuat selama ini. Dengan selalu melakukan kebiasaan positif, kesadaran penuh, dan dilakukan secara terus-menerus, maka sikap tanggung jawab akan muncul sendirinya, menjadi kebiasaan, menjadi ciri khas kita. Tanggung jawab. Mungkin itu yang bisa saya, sedikit ilmu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat dan semoga bisa diterapkan kepada diri kita masing-masing. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.